Ya. Data beli. Berarti Pak Edi yang orang tua mana tadi? Ya, orang tua kelas kiri. Terus dulu. Iya. Sudah nyala? Belum. Ini sudah dicabut tapi yang belum jadi. Yang satu. Nah. Itu ibu coba cek. Oh iya, boleh? Saya pasang apa lagi? Ternyata belum berarti dari waktunya. Ya. Baik, kita mulai dari orang tua ya. Dari orang tua untuk tadi peran untuk bangun pagi, beribadah dan tidur cepat. Silakan Bu Dwi sampaikan, menurut Bu Dwi peran orang tua di bangun pagi apa, kemudian ibadah apa, dan di tidur cepat apa? Silakan sampaikan ke teman-teman. Peran orang tua sangat penting dalam membentuk kebiasaan dan karakter anak. Sebagai orang tua ada beberapa peran yang terkait dengan kebiasaan anak. Yang pertama dari bangun pagi, dari sebagai orang tua mungkin dengan membuat jadwal dari setiap harinya, mulai dari bangun pagi, beribadah, bermain, dan untuk tidur kasih. Tidur kasih. Jadi artinya menurut Bu Dwi itu orang tua membuatkan jadwal baik dari bangun pagi, beribadah maupun tidur kasih. Ya. Ada lagi nggak Bu Dwi selain itu? Ya, selain itu juga kalau anjlok ini kan jadi belum lampunya. Ini Mas Arif sabotase kapalnya yang mati. Dari fakta terus mau ini gila. Ya, sebentar ya, kita ada gangguan teknis sedikit. Fakta turun tangan. Nah, kalau inilah jeruk. Tadi belum jeruk. Tadi baru ngomong sekarang jeruk. Gak apa-apa yuk, kita tidak pakai ini yang keras Bu Dwi. Tambah lagi apa? Iya, gak apa-apa gak pakai ini. selain itu juga peran orang tua dapat memberikan contoh dengan kebiasaan apa yang sudah dilakukan orang tua dan bisa diterapkan untuk anak-anaknya. Teladan. Satu tadi bisa membuatkan jadwal, yang kedua adalah teladan. Masih ada? Menurut Bu Dwi yang pokok itu dua? Oke. Selain dengan membuat jadwal, kita dapat meningkatkan. Selain dengan membuat jadwal, kita dapat meningkatkan kedisiplinan anak, mulai dengan membagi waktu dari belajar, waktu bermain, dan waktu untuk istirahat. Oke, berarti itu ya. Ada tadi 3 dari Bu Dwi. Yang pertama adalah bisa membuatkan jadwal tadi. Yang ketiga juga hampir sama. Yang paling tadi kelihatan esensial adalah teladan. Ini penting Bapak Ibu, besok disampaikan ke orang tua. Karena kebiasaan baik harus apa? Mengikuti contoh. Contoh terbaik siapa? Orang tua dan guru ya. Tapi ini peran orang tua, maka contohnya dari orang tua. Baik Bu Dwi, geser ke Bu Panca. Ya. Sebagai guru, ya silakan Bu Panca. 3 kebiasaan apa saja yang peran menurut Bu Panca sentral? Silakan. Peran sebagai guru dalam penerapan kebiasaan bangun pagi, kita juga bisa memberikan contoh dengan berangkat lebih awal dengan menyambut mereka di pintu gerbang. Dengan adanya kita berangkat lebih awal dari mereka, otomatis mereka akan paham kalau guru kita itu
mempunyai kebiasaan di rumah itu bangun pagi dan menyelesaikan tugas rumah sebelum berangkat ke sekolah. Baik, itu untuk bangun pagi adalah diantaranya juga beri teladan dengan berangkat lebih awal atau pagi. Itu Bu yang tadi. Kemudian yang ibadah. Peran guru dalam penerapan kebiasaan beribadah, guru juga bisa memberikan contoh bersama dengan teman-teman guru lain mungkin di sekolahan. Jika sekolah kita itu melaksanakan sholat berjamaah. Berarti juga contoh lagi untuk gurunya beribadah, gurunya tidak oprak-oprak roh, tapi ikut terlibat di dalamnya. Oke, silakan Bu lanjutkan. Peran yang ketiga dalam penerapan kebiasaan olahraga, di SD kami setiap hari Sabtu selalu melaksanakan senam. Guru pun tidak hanya menyiapkan perlengkapannya terus ditinggal pergi disetelkan, itu tidak, tapi guru pun tidak nyetel tipet toh. ya, Gue masih tapi guru pun melu mimpin senam gitu. iya, paling tidak guru bisa mendampingi anak juga. Kadang anak-anak kelas 1 ya mungkin tidak senam tapi jorok-jorokan. Oh, jorok-jorokan. Nah, itu peran guru sangat penting untuk memberikan contoh gerakan senam yang baik dan benar. Yang mana Bu? Yang tidur cepat. Apa Bu? Yang tidur cepat. Perannya apa kira-kira? Untuk guru. Yang tidur cepat. Untuk tidur cepat, mungkin guru bisa memberikan contoh, misal dengan kita menyelesaikan tugas lebih awal, dengan tugas yang sudah selesai, kita juga bisa tepat waktu untuk istirahat dan untuk menyiapkan kegiatan esok harinya. Oke, baik ya. Berarti tidur cepat tadi bisa menjelaskan ke anak-anak ya, ketika kita bisa tidur cepat itu harus untuk menyelesaikan semua tugas sebelum waktunya tidur tiba. Oke, lanjut dulu ke Pak siapa tadi? Pak Edi. Ya, saya Pak Edi. Tarik aja Pak. Enggak apa-apa. Terima kasih. Ini satuan pendidikan Pak Edi. Iya Pak. Yang 3 tadi ya, tidur bangun pagi, beribadah dan tidur cepat. Ya. Yang pertama, peran satuan pendidikan dalam menerapkan kebiasaan bangun pagi yang sering saya laksanakan di SD kami rutin, insya Allah rutin. Yang pertama adalah di kebiasaan bangun paginya, yaitu satuan pendidikan perlu menetapkan kebijakan kehadiran para pendidik dan tenaga pendidikannya untuk datang lebih awal di pagi hari untuk menyambut kedatangan peserta didik. Ayo piket ya Pak ya? Oke. Betul ya? Kayak piket? Ada piket di tempatnya Pak Edi? Kalau dari mungkin pada saat liburnya ada piketnya. Maksudnya pagi-pagi itu nggak ada piket? Yang tadi misalnya kan mungkin kebijakan itu kan bisa jadi Bapak Ibu ada yang harus berangkat pagi atau semuanya atau beberapa gitu, maksudnya nyambut gitu. Iya mungkin kita terapkan secara bersama-sama. Baru berarti ya, wah luar biasa. Ini nggak dipiket tempat Pedi karena apa? Sudah terbiasa pagi bareng dengan pagi. Oke, lanjut Pak. Kemudian kebiasaan bangun pagi yang kedua, yaitu satuan pendidikan menetapkan kebijakan jadwal masuk yang konsisten setiap hari agar peserta didik terbiasa bangun pagi. Iya, jadi kalau jadwal masuknya sudah jelas, ya tidak seperti tadi kita mau bitek kan jadwalnya nggak jelas toh. Iya. Saya sudah nyari info, sini undangannya jam berapa gitu. Katanya jam 7 gitu ya undangannya. Jam 7 atau 7.30 di sini undangannya. Jam 7. Itu padahal sudah ada undangan jam 7. Saya tak ancer-ancer pokoknya jam 7 seperempat tekan korwil. Ya beneran saya sampai jam 7 pas ini. Saya mau langsung ke sini Allah ketemu Pak Kris. Nanti dulu Mas kesana dulu aja. Terus tak lagi ya memang belum lama, belum banyak gitu. Ada Pak. Iya berarti belum bangun pagi berarti ya. Enggak, ini bercanda kok. Jadi gitu ya. Jadwal itu untuk memotivasi biar anak mempersiapkan diri dari pagi dan tentunya bangun pagi. Ya oke Pak Edi lanjut. Hanya itu dua saja. Ya, dua yang untuk bangun pagi. Yang untuk ibadah bagaimana ibadah,
satuan pendidikan bertanggung jawab untuk membantu peserta didiknya mempunyai kebiasaan beribadah melalui berbagai aktivitas yang diselenggarakan dan difasilitasi pihak satuan pendidikan. Yang pertama itu pembiasaan membaca suratan pendek pada hari Jumat setelah kegiatan senam pagi, Pak. Oke, berarti membuat program ya, tadi. Oke, ya. Ada lagi, Pak? Silakan. Hanya satu. Oh, hanya satu. Tadi sekolah adalah membuat program untuk pembiasaan beribadah. Kalau saya tanyakan Bapak, Pak Edi dan teman-teman, perlu nggak satuan pendidikan menyiapkan fasilitas? Perlu, Pak. Nah, ada nggak di situ perannya untuk menyiapkan fasilitas? Nah, itu sangat relevan ya, sangat berhubungan antara programnya dan fasilitasnya. Ya, oke, Pak Edi lanjutkan yang ketiga. Tidur cepat. Ya, untuk peran satuan pendidikan dalam menerapkan kebiasaan tidur cepat, satuan pendidikan perlu bekerja sama dengan orang tua untuk membimbing dan memantau kebiasaan tidur cepat yang dilakukan anak. Guru sering berkomunikasi dengan wali murid. Iya. Bertemu itu. Oh iya. Jadi membangun komunikasi untuk ngecek bagaimana orang tua itu bisa memperhatikan anaknya atau tidak, seperti itu. Oke. Cukup? Ada lagi? Cuma satu. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Dwi, Bu Pansa, dan Pak Edi. Terima kasih. Silakan. Jadi kalau on satu nggak bisa, harus on dua. Ya, oke. Setiap kawan. Baik, kalau Ibu tadi ya, jadi Ibu harus memahami bagaimana peran orang tua, guru, dan satuan pendidikan. Harus ini ya, antara orang tua, guru, dan ada yang nyari ini kan gak enak kalau lagi pakai gitu. Nah, jadi saya jadi jalan-jalan gitu. Saya kemarin jalan ke belakang gitu. Bapak Ibu, jadi tadi peran itu yang diharapkan biar nanti kerjasama orang tua, guru, dan satuan pendidikan itu tepat, tahu perannya masing-masing, saling untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, ini penting agar dipahami besok ketika Bapak Ibu ngumpul ke orang tua, maka tidak ada istilahnya saling menyalahkan. Oke, Bapak Ibu. Untuk kaget saya malah nih. Baik, ya. Ini operator soundnya keren banget. Ketika soundnya nggak bagus langsung detak-detik gitu. Iya, echo-nya dikurangi sedikit Pak. Iya, saya juga tukang sound soalnya. Echo-nya sedikit dikurangi. Ya, cek. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi itu ya, untuk bagaimana manfaat dan peran yang harus dilakukan oleh guru, orang tua, dan satuan pendidikan. Saya kira itu untuk nanti bahan lebih lanjutnya bisa dibaca di panduan. Baik, kita estafet lebih cepat ya, kita agak lari maraton. Kita lanjutkan ke materi berikutnya Bapak Ibu. Untuk parenting Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk di materi yang akan menjadi materi esensi hari ini. Bapak Ibu masih ada kertasnya nggak yang ini? Masih ada? Silahkan ambil kertasnya dua lagi. Dua lagi, silahkan ke belakang, dua lagi. Sekarang sesi curhat lagi. Siap ya? Ya, ambil kertasnya, tulis lagi SD-nya, jangan lupa. Ambil masih ada. Mohon maaf sebentar. Sebelum ini saya masuk materi yang kedua dulu.
Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu materi yang ini. Nanti parentingnya setelah istirahat insyaallah. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Nanti Bapak Ibu harus benar-benar memahami manfaat, memahami peran, dan bagaimana melakukan pemantauan. Seperti yang Pak Edi sampaikan tadi, guru dan orang tua harus sering berkomunikasi, tidak boleh tidak berkomunikasi. Sudah punya kertasnya ya? Nanti dulu. Nah, langkah apa yang harus ditempuh satuan pendidikan untuk bisa bagaimana nanti bisa kita menerapkan 7 kebiasaan tetapi sesuai dengan surat edaran bersama tadi? Kan nggak mungkin langsung gawe jurnal dibagi ke anak-anak, orang tua suruh ngisi, kan nggak. Maka ada beberapa langkah strategis yang harus ditempuh oleh Bapak Ibu semua. Akan ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, sepulang dari sini Bapak Ibu nanti langsung melakukan koordinasi, yaitu melakukan rapat internal. Rapat internal, di sini rapat internalnya bukan berdua. Oleh sing rapat ngor yang berangkat ke sini kok, bukan. Rapat internal ini dimaksudkan adalah memberikan pemahaman tentang 7 kebiasaan ini kepada guru di sekolah, komite dalam arti pengurus komite, tokoh masyarakat mungkin yang dilibatkan dalam program-program sekolah. Contoh di sekolah saya ada program tahfidz, maka saya akan melibatkan tokoh agama yang memandu program tahfidz. Akan saya jelaskan. Ini dilaksanakan di mana? Di sekolah. Tadi kan sudah di awal ada pembiasaan apa saja yang terkait sudah dilaksanakan di sekolah. Maka di sini Bapak Ibu dicatat prioritas-prioritas programnya, dievaluasi ya. Lah Bapak Ibu nanti melakukan mini riset, dijelaskan ke semua wali kelas. Wali kelas besok melakukan mini riset tentang 3 pembiasaan yang tadi saya contohkan. Sebelum apa? Sebelum parenting. Catat, satu kelas itu siapa yang tidur cepat? Catat. Siapa yang bangun pagi? Catat berapa anak. Dan siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah di sini baru 1 poin. Karena pagi-pagi biasanya tentang sholat subuh atau sholat 5 waktu. Boleh? Itu seperti itu. Ini ya. Yang pertama Bapak Ibu setelah pulang, langkah 1 adalah rapat internal kerja sekolah. Ini nanti pengawas harus tahu. Dengan melaporkan, sudah Pak, SD Berta 3 sudah melaksanakan ini. Pulang dari sini langsung habis maghrib rapat gitu. Ya kan bokan gitu loh. Bapak Ibu gimana? Di sekolah sering rapat malam nggak? Nggak pernah mesti. Kalau Pak Fadil sering rapatnya malam habis isya. Iya, saya rapat habis isya Bapak Ibu bersama Bapak Ibu guru. Tapi di Zoom. Kan saya kadang seminggu nggak ke sekolah, jadi saya mau nggak mau harus menggunakan fasilitas. Kadang seperti itu. Bukan bolos ya. Yang kedua, setelah rapat Bapak Ibu langsung di sini juga dijelaskan ya, nanti rapat mau membentuk paguyuban orang tua atau wali murid. Ini Bapak Ibu sudah punya belum paguyuban? Sudah. Paguyuban apa grup WA? Benar paguyuban? Sudah punya pengurusnya? Sudah punya programnya di masing-masing? Programnya belum. Nah, setiap paguyuban ini berarti jenengan tinggal nambahkan nanti program. Kapan ini programnya? Nanti. Berarti kalau sudah bentuk paguyuban, langkah 2 ini tidak dilaksanakan karena sudah punya. Maka dibuatkan surat keterangan. Misalnya paguyuban kelas 2 SDN 1 Susukan. Kelas 2 kan pengurusnya siapa saja, programnya apa saja, ditulis ya, nanti menjadi dokumentasi. Terus dijelaskan fungsi paguyuban atau orang tua wali itu untuk apa, yaitu untuk berkolaborasi. Di sini membuat komitmen bersama, melaksanakan atau mendukung program sekolah, membuat jadwal pertemuan,
Orang tur WA nang tok nang grup, tapi gawe jadwal pertemuan di sini. Sudah ada paguyuban. Lanjut langkah ketiga Bapak Ibu, melakukan parenting. Tadi kalau yang belum punya paguyuban, dikumpulkan bareng-bareng 6 kelas seperti ini, kepala sekolahnya yang memberikan sosialisasi. Nanti setelah selesai sosialisasi pembentukan paguyuban, suruh kembali ke kelas masing-masing. Nanti diurusi wali kelas, membentuk pengurus. Lanjut Bapak Ibu, langkah 3 melakukan parenting untuk mensosialisasikan program dan pembuatan komitmen. Untuk apa? Pembuatan komitmen. Di sini setiap kelas dipimpin oleh wali kelas. Ini dicatat. Jadi di langkah 3 ini yang melaksanakan di kelasnya di kelas masing-masing. Oh. Kalau yang gabungan boleh nggak Pak? Boleh. Misalnya mau per fase. Fase A berarti ada kelas berapa? 1 dan 2 dijadikan 1. Berarti paguyuban itu pengurusnya gabungan. Atau yang mau per kelas boleh. Kalau saya usul per kelas boleh, ya kalau yang muridnya banyak per kelas saja, mengurangi masalah. Tapi kalau yang kelasnya sedikit ya bisa per fase. Memberikan model parenting yang menarik. Apa parenting yang diberikan? Hasil mini riset yang pertama tadi dulu, ya. Jelaskan dulu 7 pembiasaan, manfaatnya, peran orang tua, jelaskan dulu. Bikin. Nanti bisa diskusi ini setelah ini. Siapa yang mau bikin tolong materi parentingnya dibagi sekecamatan. Teman yang dari SDIT mana nih di sini? Mana? Oh, jadi kan biasa atau parenting di SDIT? Iya kan? Iya, bagi ke teman-teman materinya. Yang mau dibikin dari ini loh. Tadi kan materinya tentang sosialisasi dulu 7 kebiasaan. Terus nanti masuk ke manfaat dan peran orang tua. Peran guru juga dibuka. Peran orang tua nih karena untuk orang tua. Terus jangan lupa masukkan hasil mini riset melalui kegiatan tadi. Kira-kira eksplorasi orang tuanya ditanya suruh ngisi kertas. Bapak Ibu sing putrane bangun pagi ambek dina sinten kon nyatet jenenge. Nek sing urung ya dicatat, belum sudah tempelkan di depan. Terus setelah selesai 3 tadi mini risetnya dibuka, ising bener jenengan apa putrane kon mencocokkan baru membahas masa depan pelaksanaan 7 kebiasaan. Ngerti nggih? Nanti menjelaskan aktivitas jurnal ada, sudah saya buatkan contohnya, nanti saya buka ya judulnya. Nah di sini nanti Bapak Ibu pas parenting gawe fakta integritas. Apa isinya fakta integritas? Kami paguyuban SD Negeri 1 Susukan kelas 2 siap mensukseskan program sekolah yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ngisor tanda tangan ngau spidol nganggo banner. Anape tulisi nama orang tuane nganggo banner tanda tangan atau nek menarik kayak bocah TK stempel tangan, kan apik warna-warni tempel. Ini dibuat di kelas masing-masing, dipajang di kelas. Nah, ini namanya fakta integritas. Dah diupload nang e-kinerja. Apa ono nang e-kinerja? Iya, e-kinerja nanti kan yang 2 jam bermasyarakat Pak, berorganisasi. Ada organisasi, ya tingkat-tingkat nanti ada. Sudah sosialisasi belum sini? Sudah? Ya, ada ya. Jadi guru wajib untuk berorganisasi. Guru berapa jam sekarang? Kewajibannya 1 minggu. Tuh, katanya sudah sosialisasi kemarin. Berapa jam pemenuhannya? Kalau dulu kan 24 jam, sekarang berapa jam? 18 jam, betul. Yang 6 jam nanti untuk berorganisasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Lanjut Bapak Ibu, langkah 3 sudah belum? Sudah, dilanjutkan. Langkah keempat. Langkah keempat ini baru akan melaksanakan. Berarti langsung setelah parenting orang tua sepakat, yuk Bapak Ibu kita laksanakan 7 pembiasaannya. Langsung gawe jadwal. Nah jadwalnya seperti apa Bapak Ibu? Ini saya kasih contoh aktivitasnya. Ini hanya contoh, nanti bisa dimodifikasi, okay? Boleh ditambahi? Boleh. Dikurangi? Boleh. Ini contohnya Bapak Ibu. Contoh aktivitasnya.
Nah, nanti anak-anak aktivitasnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ketika nanti di rumah, nanti ini boleh fasilitasi sekolah boleh dicetak menggunakan Canva atau apa yang isinya kira-kira seperti ini. Ini contoh aktivitas harian. Jadi ini alur Bapak Ibu. Apa? Alur dari pagi di sekolah, siang, malam. Ini sudah ada kegiatannya, contohnya. Kurang Pak, tambahi. Yo, tambahi rapopo. Biasanya Pak Sakam itu kan punya kebiasaan kalau habis isya sholawatan, yo ditambahi sholawatan gitu, nggak apa-apa. Ini ya Bapak Ibu ya, ini contoh aktivitasnya. Nanti akan sampaikan jenengan, tenang saja. Ini Pak, saya buka sebagai contoh. Jadi ini pukul 4 sampai 6 kira-kira ada aktivitas apa saja? Bangun tidur, sholat subuh, olahraga, mandi, dan merapikan tempat tidur. Dilaksanakan apa tidak itu? Orang tua diberikan bekal. Yuk Pak Bu dibiasakan seperti ini. Maksudnya seperti itu. Orang tua tanya, loh Pak, olahraga kan di sekolah. Pagi-pagi olahraganya apa Bapak Ibu? Jalan kaki, ngulet. Ngulet olahraga bukan? Oh, ini loh, apa peregangan gitu loh. Terus jalan lompat-lompat, ismo gitu. Nanti dia loh. Terus sarapan pagi bergizi bersama keluarga. Ya nek duwe sarapan. Kalau enggak ya mungkin cukup puasa atau apa terserah. Persiapan sekolah apa contohnya? Kemudian di situ ada lagi apa? Di sekolah ya nggak usah ditulis lengkap. Waktu belajar di sekolah ini kan bagian guru, maka orang tua tidak usah begitu memperhatikan. Tapi nanti ada di jurnal. Nah, ini aktivitas sebagai jadwal harian. Tadi seperti yang diceritakan oleh Bu Dwi, ya orang tua membuat jadwal. Ini sudah dibuatkan jadwalnya. Nanti disampaikan ke orang tua. Terus jurnalnya nanti ada Bapak Ibu untuk membantu mengontrol. Jurnalnya ada di sini. Ini jurnal mingguan. Nah, ini contoh jurnalnya. Sudah tinggal dicetak atau diisi. Ini ya Bapak Ibu ya. Bangun pagi, sholat subuh, olahraga, mandi, merapikan tempat tidur. Kurang apa enggak? Tambahin dewek. Kalau kurang, ini boleh diedit, bebas. Tidak wajib ya, sama ini tidak. Itu Bapak Ibu, ini contoh jurnal dan aktivitas. Ini disampaikan orang tua pas kapan? Pas parenting. Jadi pas parenting harus sudah siap ini jurnal sama ininya. Sebelum dibagikan ke orang tua, dipajang. Bapak Ibu kira-kira ini pas nggak aktivitasnya? Perlu tambahi apa enggak? Kan orang tua sih njaluk pesenan. Bulan, gue ditambahi, esok-esok kan nyapu gitu ya. Mungkin nggak? Mungkin kesepakatan dengan orang tua. Gue bocah penak teman bangun pagi sholat subuh, olahraga mandi, orang rewang-rewang, nah tambahi, boleh. Kan itu kesepakatan dengan orang tua. Ngepel gitu. Ya, ciri-ciri orang tua penjajah, anaknya kan susah gitu ya. Kayak saya. Oke ya, bisa ditangkap aktivitas dan jurnalnya, bisa nggak? Nanti kami bagikan semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu di pembiasaan berikutnya, di langkah berikutnya, maaf. Di langkah berikutnya Bapak Ibu, yang keempat tadi sudah, jurnal sudah, jadwal sudah, maka yang kelima melakukan refleksi dan evaluasi pelaksanaan program. Kapan ini? Bisa refleksinya lingkungannya internal sekolah. Jadi Pak Kepala Sekolah kapan maring guru-guru nih? Priwe Bu, bocah-bocah mulai urung melaksanakan pembiasaan. Gurunya buka jurnal, ngontrol. Oh sudah mulai, oh ada yang belum. Sudah gimana? Yuk, ini setelah sebulan berjalan Pak Darsono, orang seminggu, sebulan lah, ditunggu sebulan berjalan. Setelah itu sebulan berjalan, kok ingin anak kendala, diundang maning wong tua nih. Kumpul lagi per kelas, wali kelas menyampaikan capaian, diskusi. Kemarin di Sigalo, di Pagedongan ada yang tanya, Pak, gue nggak muda wong tua duitnya sekarang di tanya neki. Nah, mau ora takon.
Tidak ada sejarahnya Pak Fadil ngundang orang tua itu nyeleki, nggak ada. Saya nggak punya sejarahnya itu. Terus bagaimana? Orang tua sangu sendiri. Bahkan samune ora tanggung-tanggung, Burutno lihat story ya sering ya. Samune gue segelawuh sak perangkate. Kalau paguyubane sudah membuat program kompak, insya Allah pas rapat arep parenting, sinten sing bekto leye, sinten sing bekto jangan gandul. Wis itu aja urunan. Oh gurune juga melu urunan, gawang, rambak, kan ringan. Rambak nggak rambak? Kerupuk, iya, gurunya ngusul kerupuk gitu. Iya. Jadi besok di mana? Di sini Bapak Ibu dibahas pas di sini nih, pas parenting. Kan membahas program. Pertemuannya berapa bulan sekali? Kalau pas pertemuan gimana? Mau urunan apa mau bawa makanan? Selesai di sini. Sekolah tidak perlu mengeluarkan uang. Karena apa? Tidak ada di arkas anggaran untuk rapat bersama orang tua. Maka harus kreatif di sini. Saya di SD 2 Kebon Dalam, di SD 1 Bawang tidak pernah mengeluarkan anggaran untuk rapat wali murid. Bahkan ketika halal bihalal, saya mengadakan wali murid dan anak-anak, maka wali murid sendiri yang bahas anggarannya. Butuh anggaran berapa, mau snack, mau apa, wali murid yang bahas sendiri. Rapat dewek, menentukan dewek, urunan dewek, timam dewek. Mantep kan? Nah, masih bingung mau undang wali murid butuh anggaran? Tidak, harusnya sudah tidak. Ya, wis terjawab. Ayo masih bingung anggarannya? Tidak perlu pakai anggaran. Karena apa? Dibahas ketika menyusun program. Kapan? Ketika parenting, waktunya ngobrol hati ke hati antara guru dan orang tua. Ketika ini gotong royong semampunya, maka akan menjadi sesuatu yang positif, menjadi budaya. Ya, orang perlu nang warung makan makannya. Coba sih nggak paguyuban SD tertentu, kan mami kadang nang warung, larang. Nah, besok mam seadanya. Terus orang perlu melarang-larang gitu. Atau mungkin yang snack seadanya, anak bawa rambutan, tela godok, ya, apapun itu nanti disepakati bersama. Gitu. Itu ya, di langkah ke-5 ini adalah untuk melihat program yang berjalan 1 bulan itu tadi sudah berjalan baik atau belum, kendalanya apa, maka direfleksi dan evaluasi bersama-sama. Diawali dulu, Pak Darsono ngajak guru-guru kumpul. Bu Guru, Pak Guru, yuk saya pengen lihat program yang 7 biasan itu berjalan apa tidak di kelas panjenengan. Guru kelas 1 angkat tangan dan angkat bicara. Pak, kalau kelas tunggal tinggi, non saya tak laporakan. Kelas loro laporan, kelas 3 laporan, kelas 4 laporan sampai kelas 6. Sudah disimpulkan, sudah berjalan atau belum? Oh sudah. Ya tetap ngundang wali murid untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Di refleksi ini ngundang wali murid, tapi masing-masing kelas, tidak harus bareng serempak. Boleh hari Senin kelas 2 dan kelas 3, hari berikutnya kelas 1 dan kelas 4. Ini boleh. Yuk, sampai di sini ada gambaran belum, Bapak Ibu? Ada gambaran? Ya, ada mau tanya pertanyaan ya? Ada yang mau tanya? Ya, terima kasih. Ini sudah masuk materi yang bagus untuk membuat karakter biar anak Indonesia hebat semuanya. Ini Bang, ini saya tanyakan adalah untuk melaksanakan parenting ini ya kelas, itu kan istilahnya butuh waktu Pak. Istilahnya untuk melaksanakan pembelajarannya supaya sukses semuanya kadang-kadang waktunya kurang. Nah ini nanti pelaksananya nambahin nanti pikiran guru, walaupun ini baik untuk karakter, tapi kan yang wajib dulu misalnya untuk pembelajaran itu saja sudah kadang-kadang kurang, itu Pak yang pertama. Yang kedua mungkin dalam mata ini ya, mata ini
nanti masuknya dalam penilaian inti ini bagaimana, apa pembiasaan masuk apa nanti bagian dari penilaian rapot atau bagaimana, ya, supaya nantinya kita melaksanakan apa memang ini wajib, apa ini hanya untuk karakter seperti ya diadakanlah untuk dan sekolah, tapi literasinya kesananya itu kepada itu Pak, pengertian penilaiannya itu kan ada hubungannya dengan misalnya yang inti itu Pak, ya ini bukan begitu ya, ini kan supaya nanti kita ini kan program dia itu tadi ya, mungkin hanya dulu itu Pak, ya itu ya, supaya nanti kita lebih mantap Pak melaksanakan ini dengan semangat gitu ya Pak Saam. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Pak Iwanuddin. Ini kira-kira nanti nilainya gimana? Pembelajaran saja masih kurang waktunya, kok ditambahi pembiasaan, gitu ya Pak Iwanuddin ya. Tadi kita sampaikan, pembiasaan ini merupakan siklus. Apalagi siklus. Tadi rencana aktivitas jelas belum jam-jamnya? Jelas. Sekolah tidak perlu nambah jam untuk pelaksanaan ini karena ini sebuah pembiasaan. Dan ini tidak mengganggu jam pelajaran karena pembiasaan ini dilakukan hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit sebelum pembelajaran. Contoh senam 8 menit ya Mas Imam ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya berapa menit? 3 menit. Paling itu ya, paling itu. Jadi itu tenang saja Pak Iwan, berarti tidak mengganggu jam pembelajaran. Parenting itu boleh nggak ketika parenting anak-anak belajar di rumah, boleh nggak? Boleh, pakai jam pelajaran, nggak apa-apa. Kan kasihan gurunya ketika parenting kok jam 3 sore, kan orang mungkin. Ini didiskusikan bersama kepala sekolah. Pak Iwan itu kudu ngijinaken guru nenek arep parenting. Orang kena kudu mulang dingin sore parenting. Wah, ini penjajahan ya. Jadi ketika parenting, apakah mau bareng-bareng 6 kelas atau 3 kelas atau 1 kelas dalam 1 hari, itu diatur dalam rapat internal. Di sini Pak, nanti rapat Pak di sini. Nah, dibahas bersama guru kepala sekolah. Terjawab ya Pak? Yang pertama, yang kedua, ini nilainya di mana? Nah ini yang dihindari. Jangan semua program itu terus nanti harus outputnya nilai. Bukan Pak. Pak Menteri itu ingin membangun karakter anak generasi emas ben duwe kebiasaan sing baik, yaitu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke Bapak Ibu, ini pas jam 12, pas banget nih jam 12, kurang 1 menit. Itu ya jawabannya Pak Iwanuddin ya. Jadi jangan mikir nilai karena jurnal itu hanya sebagai apa? Refleksi bagaimana membangun anak menjadi anak yang berkarakter. Paham nggih? Boten mlebu nilai nggih, tidak masuk rapot. Aja digawe mumet. Yang penting kita ikhtiar membentuk kebiasaan yang baik. Aja nanti kok mikirnya maring nilai, makanya jangan fokus pada jurnal. Iya nabi kawan. Nanti Bapak Ibu kita break dulu ya. Nanti langkah ke-6 ini nanti setelah 1 semester. Ini urusannya dengan Pak Korwil dan Dinas Pendidikan. Ya, nanti seperti itu. Oke, terima kasih, kita break dulu. Nanti kita sambung pukul 1. Oke, tepat 1.